Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Firman Tuhan kita terambil dari Hakim-Hakim 11 ayat 12 sampai 28. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, lalu kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami, dan saat ini atas penyertaan di sepanjang hari ini kami hendak mengucap syukur untuk itu ya Tuhan, dan kami juga hendak mengiringi istirahat kami dan kebenaran firman-Mu, agar ketika kami beristirahat kami berbantalkan kebenaran-Mu dan firman-Mu selalu mengingatkan kami, baik saat kami tidur, saat kami beristirahat, maupun saat kami bangun untuk memulai seluruh aktivitas kami nantinya ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, mari hadir lalu bersabdalah bagi kami. Amin. Hakim-Hakim pasal 11 ayat 12 sampai 28, firman Tuhan berkata demikian. Kemudian Yefta mengirim utusan kepada Raja Bani Amun dengan pesan, apakah urusanmu dengan aku sehingga engkau mendatangi aku untuk memerangi negeriku? Jawab Raja Bani Amun kepada utusan Yefta, orang Israel ketika berjalan keluar dari Mesir telah merampas tanahku dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok dan sampai ke sungai Yordan. Maka sekarang kembalikanlah semuanya itu dengan jalan damai. Lalu Yefta mengirim pula utusan kepada Raja Bani Amun dengan pesan, beginilah kata Yefta, orang Israel tidak merampas tanah orang Moab atau tanah Bani Amun. Sebab ketika berjalan keluar dari Mesir, orang Israel melalui padang gurun sampai ke laut Teberau dan tiba di Kades. Ketika itu orang Israel mengirim utusan kepada Raja negeri Edom dengan permintaan, izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu ini. Tetapi Raja negeri Edom tidak mau mendengar. Mereka mengirim juga utusan kepada Raja negeri Moab, tetapi Raja ini menolak. Maka orang Israel tinggal di Kades. Kemudian mereka berjalan melalui padang gurun menempuh jalan keliling tanah Edom dan tanah Moab. Lalu sampai di sebelah timur tanah Moab, maka berkemahlah mereka di seberang sungai Arnon, dengan tidak masuk ke daerah Moab, sebab sungai Arnon itulah batas daerah Moab. Lalu orang Israel mengirim utusan kepada Sihon, raja orang Amori, raja Hesibon, dan raja orang Israel meminta kepadanya, dan orang Israel meminta kepadanya, izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu ini sampai ke tempat yang kami tuju. Tetapi Sihon tidak percaya kepada orang Israel yang hendak berjalan melalui daerahnya itu. Maka dikumpulkannyalah seluruh rakyatnya. Ia berkemah di Yahas lalu berperang melawan orang Israel. Tetapi Tuhan Allah Israel menyerahkan Sihon dengan seluruh rakyatnya ke dalam tangan orang Israel. Dan mereka dikalahkan sehingga orang Israel menduduki seluruh negeri kepunyaan orang Amori, penduduk negeri itu. Demikianlah dimiliki orang Israel seluruh daerah orang Amori itu, dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok, dan dari padang gurun sampai ke sungai Yordan. Maka sekarang Tuhan Allah Israel telah merebut milik orang Amori bagi Israel umatnya. Apakah engkau hendak memiliki pula tanah mereka itu? Bukankah engkau akan memiliki apa yang diberi oleh Kamos Allahmu? Demikianlah kami memiliki segala yang direbut bagi kami oleh Tuhan Allah kami. Lagi pula, apakah engkau lebih baik dari Balak dan bin Sipor, Raja Moab? Pernahkah ia menuntut hak kepada orang Israel, atau pernahkah ia berperang melawan mereka? Ketika orang Israel diam di Hesibon, orang dengan segala anak kotanya, di Aroer dengan segala anak kotanya, dan di segala kota sepanjang kedua tepi sungai Arnon, selama 300 tahun. Mengapa pada waktu itu engkau tidak melepaskan kota-kota itu? Jadi aku tidak bersalah terhadap engkau, tetapi engkau berbuat jahat terhadap aku dengan berperang melawan aku. Tuhan hakim itu, dialah yang menjadi hakim pada hari ini antara orang Israel dan Bani Amun. Tetapi Raja Bani Amun tidak mendengarkan perkataan yang disampaikan oleh utusan-utusan Yefta. Demikian firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini bertemakan memahami sejarah dengan benar. Orang selalu mengatakan bahwa sejarah adalah pintu masuk untuk mengetahui masa lalu dan memahami masa kini, serta mempersiapkan untuk memasuki masa depan.
Nah, sejarah bangsa Israel adalah sebuah sejarah yang panjang. Apa yang dikatakan oleh Raja Bani Amon bahwa mereka merebut, lalu Yefta mencoba merebut tanah milik orang Amon. Yefta mencoba untuk menjelaskan bahwa pada awalnya kehadiran orang Israel di tanah Kanaan itu selalu berusaha untuk menempuh jalan damai. Seperti mereka minta izin untuk melewati wilayah orang Amon, tetapi itu tidak diizinkan Bapak Ibu. Lalu kemudian malah yang terjadi orang Israel diperangi. Nah, ketika orang Israel diperangi, maka disitulah Allah berpihak kepada umatnya. Allah menunjukkan kuasanya kepada umatnya. Nah, sehingga apa yang dikatakan oleh Raja Moab terkait dengan kehadiran orang Israel, utusan-utusan Yefta yang datang mempertanyakan kenapa Raja Bani Amon mengutus orang untuk memerangi mereka atau untuk merebut kembali apa yang mereka rasa bahwa itu milik mereka. Padahal sudah 300 tahun lebih orang Israel hidup di wilayah itu, Bapak Ibu. Nah, sama halnya ketika kita bicara tentang tanah Kanaan, kita tahu bahwa tanah Kanaan itu adalah tanah yang dijanjikan oleh Allah. Awalnya Allah ingin supaya umat mendatangi tanah itu dengan kondisi dalam keadaan damai, sehingga mereka boleh mohon permisi, meminta, atau mungkin mereka numpang lewat dan sebagainya. Namun karena ada kecurigaan yang muncul dari raja-raja yang ada di tanah Kanaan pada saat itu, sehingga mereka tidak mau menyambut kehadiran orang Israel yang damai, tetapi justru sebaliknya mereka berusaha untuk memerangi orang Israel. Di sini tentu Allah tidak tinggal diam, Bapak Ibu. Allah berperang dan mengambil apa yang menjadi milik orang Amon, orang Edom dan bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan. Jadi nah, disinilah kita melihat bahwa Yefta sebagai hakim Allah yang berasal dari Gilead tampaknya menyadari, dia tahu betul sejarah sehingga dia tidak mudah untuk terkecoh. Lalu Yefta juga masih tetap melakukan pendekatan sejarah, pendekatan damai untuk tidak terjadi peperangan. Tapi yang terjadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terkadang kekerasan hati, kecurigaan dari para raja-raja yang ada di tanah Kanaan itu membuat peperangan itu terjadi berulang-ulang. Nah, kita sebagai orang percaya tentunya kita harus belajar untuk memahami kisah ini, kisah Allah dengan bangsa Israel secara khusus. Lalu apa yang dilakukan oleh Yefta? Ada dua hal. Yang pertama bahwa Allah menyatakan kuasanya dan pemeliharaan atas umatnya. Selalu segala sesuatu diawali bukan dengan kekerasan, tetapi Allah selalu mengawalinya dengan jalan damai. Nah, seperti apa yang dijelaskan oleh Yefta. Yang kedua, bahwa sikap Yefta dalam melakukan perlawanan, dia tidak mengandalkan kekuatannya. Dia juga tidak hadir dalam kondisi di mana dia tahu bahwa Allah bersama-sama dengan dia, tetapi dia berusaha untuk juga melakukan pendekatan damai karena dia tahu sejarah bahwa ini milik bangsa Israel, milik yang diserahkan Allah kepada mereka. Sehingga apapun yang terjadi, sebagai umat Allah mereka punya kewajiban untuk mempertahankan apa yang Allah berikan bagi kehidupan umatnya. Nah, belajar dari kisah ini, marilah kita memahami sejarah dengan benar supaya kita mampu memutus mata rantai kekerasan dan mengupayakan perdamaian. Ketika kita bicara tentang kita memahami sejarah, maka sejarah tidak bisa dipakai untuk kepentingan kita, tetapi kepentingan pribadi yang sifatnya menguntungkan kepentingan pribadi. Tapi sejarah itu harus dipakai untuk membuka mata orang bahwa tidak selamanya kehadiran sejarah itu
untuk membuka luka masa lalu, tidak, tapi justru membuka mata kita untuk membangun masa depan yang jauh lebih baik dalam damai dan dalam sejahtera. Sama seperti ketika kita bicara tentang sejarah sebagai jemaat mandiri Shalom misalnya, sejarahnya cukup panjang, 10 tahun ya. Memang saya bilang cukup panjang dalam pengertian bahwa 10 tahun itu cukup untuk kita belajar apa yang Tuhan ingin hadirkan di tengah-tengah jemaat ini. Nah, sejarah yang ada itu terkadang yang membuat kita jatuh adalah ketika kita mengandalkan ego dan kekuatan serta kemampuan kita sebagai manusia. Terkadang kita merasa tahu, terkadang kita merasa memahami, lalu kita menjadikan itu sebagai benteng untuk melakukan perlawanan ketika ada orang datang untuk misalnya ya ingin membawa perubahan atau ingin meluruskan cara pandang dan cara pemahaman kita. Jadi mari kita belajar dari sejarah kehidupan bangsa Israel, belajar dari sejarah penyertaan Tuhan dalam kehidupan berjemaat kita, sehingga kita bisa membangun kehidupan persekutuan dengan damai, aman, dan tentram, dan diberkati oleh Tuhan. Saya kira itu yang paling penting yang harus kita pahami dalam kehidupan kita. Panggilan kita sebagai jemaat bukan hanya sebagai satu persekutuan untuk beribadah, tetapi lebih daripada itu, kita harus membangun kehidupan yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa bersama dengan jemaat yang ada di sektor pelayanan 4. Ada 5 keluarga Bapak Semi Davis Rote, keluarga Emmanuel Supriyadi, dan keluarga Jupiter Gottlieb Talakua, keluarga Bapak Komando Dewantara, serta keluarga Asriel Yakob Detamau. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tundukkan kepala lalu kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk penyertaan dan pemeliharaan-Mu. Beri hikmat bagi kami, beri kami kekuatan dan kesehatan, agar kami terus belajar dari pengalaman-pengalaman kehidupan, karena sejarah kehidupan membuka mata kami untuk membangun masa depan yang jauh lebih baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan pada saat ini hamba mau berdoa bersama dengan jemaat-Mu yang ada sektor pelayanan 4, keluarga Bapak Semi Davis Rote. Ya Tuhan, Bapak berkati Bapak kekasih dalam seluruh kehidupannya, dalam tugas tanggung jawab pekerjaannya, dalam tanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga di tengah-tengah keluarganya. Berkati juga ibu kekasih dalam mendampingi suami, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam seluruh aktivitasnya. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi keluarga Bapak Immanuel Supardi. Bapak berkati Bapak kekasih ini juga dalam kehidupannya, dalam tugas tanggung jawab, dalam pekerjaan, dalam usaha. Berkati istri kekasih yang mendampingi dalam hari-hari hidupnya, anak-anak terkasih yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka. Tuhan pimpin dan sertai, Tuhan berkati mereka dalam pertumbuhan mereka, dalam kehidupan pribadi, dalam hari-hari hidup mereka. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa dengan keluarga Bapak Jupiter Gottlieb Tualaka. Bapak berkati Bapak kekasih ini juga dalam tanggung jawabnya sebagai suami dan sebagai orang tua, sebagai kepala rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam seluruh aktivitasnya. Tuhan pimpin sertai dan berkati istri kekasih yang setia mendampingi suami dan anak-anak, juga kedua anak kekasih dalam pertumbuhan mereka. Tuhan sertai dan pelihara juga, Tuhan beri kekuatan dan kesehatan, limpahkan berkat-Mu juga. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa bersama dengan keluarga Bapak Komando Dewantara. Berkati Bapak kekasih ini juga dalam kehidupannya, dalam tugas, dalam tanggung jawab pekerjaan, dalam usaha, dalam seluruh aktivitas maupun dalam pergumulannya. Hamba serahkan Bapak kekasih ini dalam tanggung jawabnya juga sebagai suami, sebagai orang tua. Berkati istri dan anak-anak kekasih, istri dalam mendampingi suami, anak-anak dalam kehidupan mereka, dalam pertumbuhan maupun dalam pergumulan mereka. Bapak beri kekuatan, beri kesehatan,
Limpahkan berkat-Mu dalam kehidupan keluarga ini. Demikian juga ya Tuhan, keluarga Bapak Asril Yakob Deta Mauk. Bapak berkati juga keluarga ini. Bapak pimpin sertai Bapak kekasih dalam pekerjaannya, dalam tanggung jawab tengah-tengah keluarga dan rumah tangga sebagai suami dan sebagai orang tua. Demikian juga ya Tuhan, istri kekasihan yang setia mendampingi, Bapak berkati, beri kekuatan, beri kesehatan juga, beri hikmat dan kesabaran. Anak-anak yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan keluarga ini, Tuhan beri kekuatan dan kesehatan dalam pertumbuhan mereka, beri sukacita agar mereka bertumbuh dalam kasih anugerah dan penyertaan. Terima kasih Tuhan untuk partisipasi seluruh jemaat Tuhan dalam menopang pelayanan kasih yang akan dilaksanakan pada besok hari Sabtu. Tuhan sertai dan berkati, Tuhan pimpin dan tuntun sehingga apapun yang Tuhan anugerahkan sebagai berkat dalam kehidupan rumah tangga mereka itu sungguh-sungguh menjadi sukacita, dan pemberian mereka tidak membuat mereka berkekurangan, tapi berkat Tuhan akan selalu melimpah dalam kehidupan mereka dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa juga bagi jemaat-Mu di dalam seluruh tugas tanggung jawab pekerjaan maupun usaha yang dikerjakan. Bapak pimpin sertai juga dalam setiap pergumulan, dalam kehidupan keluarga, rumah tangga. Beri kekuatan, beri kesehatan, limpahkan berkat-Mu ya Tuhan. Jemaat-Mu yang setia memberikan persembahan syukur dan persembahan persepuluhan, Tuhan berkati mereka. Berkati mereka yang terbaring di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Secara khusus kami berdoa bagi hamba-Mu Bapak Yakob sampai Lalong yang saat ini sementara dirawat di rumah sakit. Bapak berkati setiap obat penawar, makanan, minuman, segala sesuatu yang dia butuhkan di dalam kehidupannya, sehingga lewat jamahan tangan kasih-Mu ya Tuhan, keluarga maupun Bapak kekasih boleh Tuhan pulihkan dalam kehidupannya. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, pada kesempatan ini ya Tuhan kami berdoa secara khusus juga bagi jemaat-Mu yang Tuhan tambahkan usia dalam kehidupan mereka, baik kelahiran maupun perkawinan di sepanjang hari ini. Pimpin sertai juga ya Tuhan. Berdoa bagi rencana untuk melakukan pembagian bingkisan kasih besok hari, Tuhan cukupkan. Ketika belum mampu untuk memenuhi angka 100, tapi hamba percaya bahwa Tuhan akan menggerakkan setiap tangan, hati untuk mau terlibat dalam menopang dan menolong saudara-saudara kekasih kami yang terdampak COVID-19. Mereka yang diberkati, Tuhan berkati terus dengan berkat yang melimpah. Berkati seluruh agenda kegiatan pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Tuhan pimpin sertai rencana-rencana ke depan. Dan berkati juga para pelayan-Mu, hamba, diaken dan penatua, pelaksana harian majelis jemaat, pengurus pelkat dan pelayan, panitia pembangunan yang rencananya hari ini atau besok akan menandatangani kontrak kerja dalam rangka pembayaran upah kerja. Biarlah semua boleh berlangsung dalam kasih dan penyertaan-Mu. Dan kami juga mau berdoa menyerahkan panitia malam dana. Tuhan berkati sehingga kelak dapat bekerja untuk menopang dana pelayanan dan pembangunan. Demikian juga ya Tuhan, berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami, Bapak Presiden seluruh jajarannya. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa bagi pemerintah Provinsi Bali yang sudah mulai membuka ruang lewat tatanan new normal ya Tuhan yang berlangsung mulai hari kemarin. Biarlah ini tidak memperburuk situasi dan kondisi atau memperbanyak jumlah orang yang terinfeksi COVID-19. Bekerjalah dalam kehidupan mereka, baik pemerintah provinsi, kota Madia, kecamatan maupun pemerintah desa Tegal-Kerta dan Tegal Harum, seluruh gugus tugas COVID-19 yang dibentuk oleh pemerintah, desa adat dan juga banjar-banjar yang juga bekerja untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tuhan pimpin dan sertai.
dan bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat agar kami dapat bersama-sama dalam ketaatan bersama untuk menjaga kesehatan dan menjaga situasi agar jauh menjadi lebih baik. Seluruh tenaga medis kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan, pimpin dan sertai juga. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu. Ampuni salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga, baik itu melalui kata, perbuatan maupun yang ada dalam pikiran kami sekalipun ya Tuhan. Suci bersihkan dan layakan kami, lalu sempurnakan kami dengan berkat-Mu. Biarlah kiranya kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan saudara sekalian dari malam hingga pagi nanti dalam anugerah kasih dan penyertaan. Amin. Ya, Bapak Ibu, terima kasih untuk kesetiaannya, dan sekedar informasi saja sampai saat ini yang terkumpul paket bingkisan kasih untuk hari Sabtu besok itu baru sekitar 68 atau 69 paket. Tapi kita tetap optimis bahwa semua akan berjalan dan Bapak Ibu akan terus diberkati oleh Tuhan, dan kita saling berbagi berkat di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita. Tuhan berkati kita. Amin.